Selamat berjumpa dengan kantor hukum Nawasena. Sore ini kita akan mengupas tentang apa itu Nawasena dan sebetulnya ada rencana apa sih mendirikan kantor hukum Nawasena. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan tamu salah satu pendiri firma hukum kantor hukum Nawasena. Selamat sore Mas Samsul. Selamat sore. Kelihatan sehat sekali. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sore ini sangat sehat. Alhamdulillah. Advokat senior dikenal selama ini oleh masyarakat luas, penggerak di dunia perlindungan hukum. Apa yang mendasari rekan Samsul ini mendirikan kantor hukum Nawasena? Jadi kantor hukum Nawasena ini kita bentuk, perkiraan sudah kita tahun lalu secara kelembagaan. Tapi praktek hukum kita kan, atau kita melayani masyarakat dalam konsultasi hukum, dalam menangani perkara hukum itu sudah sejak lama. Kebetulan di kantor hukum Nawasena didirikan 2 orang, ya, dengan 2 orang senior advokat yang berbadan hukumnya itu bentuknya adalah firma hukum. Namanya kantor hukum Nawasena. Kenapa Nawasena dipilih? Kita punya cita-cita. Bagaimana orang tua itu memberikan nama anaknya ketika dia lahir, dia punya doa, Harapan. punya harapan. Ya. Dan Nawasena ini berdiri dengan nama Nawasena adalah punya harapan supaya ke depan itu kita memperoleh sebuah masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah, masa depan yang sejahtera, masa depan di kantor Nawasena ini bisa memberikan cahaya dan juga manfaat bagi banyak orang. Oke, memberikan cahaya dan manfaat kepada banyak orang. Rekan Samsul, dunia hukum kita hari ini sedang menurut saya tidak baik-baik saja, karena banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan hukum yang selama ini sudah mereka dapatkan. Apa yang melatar belakangi Nawasena ini didirikan? Ya, Nawasena ini sebenarnya didirikan karena sebuah, yang pertama yang pasti keprihatinan, ya. Keprihatinan terkait dengan layanan hukum kita yang seringkali terbatas. Oke. Yang pertama. Yang kedua, kita jarang sekali melihat atau menemukan, meskipun ada ya, tapi kita jarang sekali menemukan ada sebuah law office atau kantor hukum yang didirikan berdasarkan beberapa orang. Karena memang sejatinya yang namanya advokat itu kan bisa berpraktik secara mandiri. Ya, betul. Ya, berarti karena ini mungkin sudah merupakan bagian dari kebiasaan kami meyakini bahwa ketika kita berasosiat, ya, bersama-sama itu jauh lebih akan memberikan dampak lebih positif kepada para pencari keadilan. Nah, kemudian nama individual kami, para pendiri atau founder itu Dilebur ya. dilebur dengan nama yang namanya kantor hukum Nawasena. Tentu dengan hadirnya kantor hukum Nawasena, apa yang menjadi keinginan dari rekan Samsul? Karena di Semarang itu sebagai ibu kota Jawa Tengah, baik itu yang perorangan maupun yang berupa firma, kantor hukum itu sudah cukup banyak. Apakah yakin Nawasena bisa bersaing dengan mereka? Ya, ibaratnya kalau kita itu memberikan layanan hukum itu ibaratnya kan kita berikan layanan kepada masyarakat. Yang pertama tentu kita harus berikan services yang baik. Services yang baik. Yang kedua, integriti harus kita Jaga. kedepankan, ya. Integriti, trust, ya, itu harus kita jaga dan kita harus pertahankan. Tapi di balik itu semua, kita perlu ada memang di kantor Nawasena itu juga ada sebuah spesifikasi, yang tidak banyak diambil oleh rekan pengacara atau mungkin kantor hukum yang lainnya. Ya. Terutama isu yang kami tangani itu lebih kepada stressingnya di
isu mengenai atau tema atau kasus mengenai perlindungan anak, mengenai sengketa koperasi, mengenai sengketa agraria, mengenai persoalan keluarga. Ini kan tidak banyak diambil oleh orang. Nah, meskipun kami juga menyiapkan beberapa lawyer di kantor kami hukum Nawasena ini, juga ada beberapa lawyer yang kita siapkan untuk perkara-perkara yang lain, perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara, dan sampai pada persoalan bisnis. Kita siapkan. Tapi ada spesifikasi yang saya kira di tempat yang lain belum diambil secara lebih spesifik. Oke, kan meskipun banyak kantor hukum, bahkan profesional lawyer yang hadir, tentunya untuk bisa bersaing dengan kawan-kawan yang lain itu harus punya ciri khas, punya pelayanan yang lebih, yang excellent, bahkan jemput bola dan sebagainya. Nah, apakah di kantor hukum Nawasena ini juga menerima klien yang katakanlah dari luar pulau misalnya? Karena hari ini jangkauan atau average lembaga kantor hukum itu kan bisa se-Indonesia ya. Apakah siap Nawasena untuk juga mengambil peran di sana? Iya, secara spirit dan juga semangat ya, tentu kita harus berani ketika sudah membuat kantor itu, kita berani untuk mengcover persoalan-persoalan tidak hanya di Kota Semarang, tapi nanti di tingkat Jawa Tengah kita harus siap, bahkan nanti secara nasional kita juga harus siap. Misalnya kasus-kasus yang ada di luar Jawa, di luar Pulau Jawa, kami tentu harus siap. Dan Jakarta, di Jakarta. Tempo lalu kita juga di Jakarta. Oh iya. Kita namanya di Jakarta, ya. Dan pengalaman itu saya kira bukan sesuatu yang baru ya. Jadi meskipun kantor Nawasena itu baru, tapi kita berangkat bukan dari ruang yang kosong, bukan dari modal yang zero. Kita sudah punya masing-masing sudah punya pengalaman. Masing-masing sudah punya pengalaman, masing-masing ada experience yang bisa dipertaruhkan dengan kantor hukum yang lain. Persaingan di layanan hukum sesama advokat saja sudah sedemikian rupa, apalagi dengan banyaknya OA ya, organisasi advokat, yang mana mereka seringkali memproduk para advokat ini, memperbanyak anggota seperti itu. Advokat memiliki hal yang harus jadi pegang oleh semua, siapapun dia, officium nobile. Nah, mungkin dari rekan Samsul bisa menjelaskan apa kok yang dimaksud dengan officium nobile itu. Di Nawasena bagaimana? Ya, profesi kita ini kan profesi yang terhormat ya. Karena di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia itu ada 4 aparat penegak hukum atau APH. Yang pertama adalah hakim, ya. Oke. Yang kedua jaksa, yang ketiga polisi, yang keempat adalah advokat. Ya. Jadi ini merupakan sebuah profesi yang sangat terhormat. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga kehormatan itu supaya melekat pada kantor hukum Nawasena. Salah satunya adalah modal integriti. Kita harus punya integritas yang kuat. Ya, harus ada integritas yang kuat, ada komitmen yang kuat untuk menangani berbagai macam kasus atau perkara yang masuk dilaporkan ke kantor hukum Nawasena. Di samping tadi juga saya terangkan di depan tadi, kita juga harus punya kekhususan. Nah, kekhususan. Jadi orang ada spesialisasi. Orang misalnya tanya, ada nggak sih di Jawa Tengah atau ada nggak di Indonesia ini yang fokus untuk menangani perkara perlindungan anak misalnya? Ya. Oh, ternyata ada kantor Nawasena. Atau misalnya ada nggak sih yang kantor advokat khusus untuk menangani sengketa koperasi misalnya kita? Oh, nanti ada yang namanya banditnya kita ini ada bandit yang berbeda dengan yang lain. Oke, terakhir rekan Samsul, banyak pertanyaan ini di kalangan masyarakat awam yang mereka ini kadang ragu, takut untuk minta pendampingan hukum dari lawyer atau advokat terkait biaya ini tentunya. Nah, mungkin bisa nggak Nawasena bisa memberikan sedikit clue atau gambaran kira-kira
untuk pendampingan hukum itu biayanya berapa sih? Apakah harus ada syarat dan ketentuan atau bagaimana? Kebetulan para founder di kantor Punawasena ini kan memiliki background yang tidak hanya sebagai lawyer profesional, tapi mereka sudah punya jam terbang yang sangat panjang dan padat. Ada aspek sosial yang Ya, pelayan. jadi Ya. di dalam pelayanan kami tentu nanti kita juga akan mengedepankan bahasanya itu adalah subsidi silang ya, atau dalam bahasa Jawanya itu adalah ondoso gitu ya. Ondoso. Jadi masalah pembiayaan tentu itu juga harus menjadi diskusi antara Calon klien. klien dengan kantor Punawasena, tetapi tidak usah takut, tentu kita masih selalu bisa ada ruang untuk diskusi. Ya, dan jangan takut juga bahwa kami tidak semata-mata hanya kantor lawyer atau kantor hukum yang semata-mata hanya mencari profit. Tapi ada aspek yang mungkin juga ini agak sedikit membedakan dengan kantor hukum yang lainnya. Background kami, bukan para pendiri ini rata-rata adalah para pegiat sosial healing. Oke, terima kasih rekan Sabtul. Pertemuan pertama dan perdana ini mudah-mudahan membawa manfaat kepada halayak, kepada masyarakat, dan kawan-kawan, rekan-rekan di luar sana yang pemerhati terkait dengan dunia advokasi. Kami akan senantiasa hadir memberikan warna-warna baru, baik yang permasalahan-permasalahan yang update, yang sedang viral, maupun permasalahan-permasalahan yang memang butuh kita kupas, kita kaji secara lebih mendalam di podcast yang kita punya ini. Mungkin Terima ada kasih. satu lagi. Oke, ada yang mau disampaikan? Terakhir. Jadi karena kantor kami ini juga punya misi edukasi ya. Ada misi edukasi, maka kantor kami juga membuka ruang kepada calon-calon advokat, kepada calon penegak hukum untuk makan di tempat kantor kami di kantor hukum Punawasena. Alamatnya sebenarnya ya, Kak? Alamat kami mohon dicatat ini ya. Jalan Sendang Raya nomor 14 Semarang. Embalan Semarang. Oke. Ini saya kira ini jalan raya yang cukup padat ya, sehingga nanti bisa dicari. Kebetulan itu tempatnya di depan kantor kelurahan. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Sehat selalu. Ya.